Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diabib Channel. Alhamdulillah kita baru mau tutup bengkel dan kita kedatangan yaitu satu unit motor Beat Street ya, Beat Street yang ini ya belum kode KOJ tapi masih K44 atau sama dengannya dengan mesinnya Beat DSP. Nah ini jadi pada saat jalan ya, tiba-tiba dia si motornya atau si gasnya suka kosong sendiri, suka kosong dan lalu mati. Tapi di starter katanya hidup lagi. Belum kita coba ya, dan si abang juga saya sempat bertanya sama si abangnya yang punya motornya, katanya pernah sekali, terus sama yang punyanya sering kalau misalkan sama yang punyanya. Jadi yang punyanya tuh adenya ya. Jadi tadi si abangnya kesini, katanya sama si abangnya baru sekali, tapi kalau misalkan adenya sering ya, makanya dibawalah ke sini. Dan alhamdulillah bengkel kita lagi banyak garapan. Ini juga ada yang nginep, yaitu totalnya ada 11 motor ya. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan motor abang-abang atau yang nginep di sini belum beres. Bukan berarti tidak dikerjain bang ya, tetapi yang pertama spare partnya, dan yang kedua macem-macem tuh maksudnya yang punyanya tuh kadang-kadang ada yang belum ada dananya, tapi nggak apa-apa ya, di sini aja. Contohnya seperti yang ini, yang CB yang ini punya Bang Endang, nggak apa-apa nginep di sini ya. Jadi nggak sempit lah intinya. Kalau misalkan belum dananya nggak apa-apa ya. Tapi mesinnya sudah diturunin ya, tinggal dibubut ya. Dan motor-motor yang lain spare partnya belum pada datang ya. Apalagi motor-motor pulsar kan agak jarang juga ya agak spare partnya. Jadi kita membutuhkan waktu yaitu untuk mencarinya. Dan sekali lagi mohon maaf ya kalau misalkan belum beres ya. Oke, langsung aja. Ini motornya di sebelah sini. Nah yang ini ya, ini baru mau kita bawa pulang ya. Kita telanjangin dulu nih, khususnya untuk bodi belakang ya. Dan kita sambil pasang yaitu untuk alat tekanan full pumpnya ya. Apakah nanti pada saat saya bawa pulang, apakah motornya tiba-tiba mau mati sama seperti yang punya motor ini rasakan ya. Mudah-mudahan aja pas dibawa pulang jadi pas kerasan nih penyakitnya, jadi lebih mudah yaitu untuk memponis atau menganalisa suatu kerusakan pada motor Beat Street ini ya. Mudah-mudahan kita buka dulu bodinya dan nanti kita bawa pulang ya. Barangkali nanti teman-teman atau abang-abang dapat kasus yang sama, jadi bisa menyimak video ini sampai selesai. Dan untuk teman-teman atau untuk abang-abang yang belum subscribe, mohon dibantu channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan kita belajar bersama ya. Oke bang ya, kita telanjangan dulu untuk bodi bagian belakangnya dan nanti kita lihat. Oke, untuk bodi belakang sudah kita buka ya, dan untuk alat tekanan full pumpnya sudah kita pasang juga. Jadi nanti kita lihat nih pada saat mau mati apakah si jarum alat tekanan full pumpnya dia menurun, sama seperti halnya kemarin dapat kasus sama yang punya kepunyaan Vario All New Vario 125 ya, yang kemarin kita videoin dengan kasusnya, yaitu pada saat kita tes ternyata si jarumnya tiba-tiba menurun. Nah, setelah kita cek ternyata rotaknya bermasalah. Nah untuk Beat Street ini apakah rotaknya bermasalah atau entah itu dari pengapian, bisa dari koil, bisa dari TPS, atau bisa juga dari injektor ya. Nanti kita cek sama-sama ya, kita tes dulu nih motornya. Mudah-mudahan pada saat kita tes, pada saat kita bawa pulang langsung kerasa ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan kita tidak fullin untuk videonya. Kita mau mencoba dulu, nanti pada saat kerasa nanti kita sambung ya, takut durasinya kepanjangan. Oke, kita
sambil pulang, dan nanti kita tes juga nanti besok sambil arah berangkat ke bengkel ya. Ya Bang ya, kita tes nih. Oke, ini kita sambil pulang ya. Nah, kita sambil pulang. Nah, barusan pada saat pada saat mau belok kan tadi di jalan raya ya, ini masuk gang yang mau arah ke Cibadak. Jadi tiba-tiba dia langsung gasnya langsung kosong. Lalu setelah kita cek untuk tekanan full pumpnya ya, untuk alat tekanan full pumpnya, ternyata dia langsung ke nol ya, berarti kan kemungkinan kita curiga ya, yaitu kepada rotaknya ya, rotaknya atau saringannya juga kita ganti nanti. Tapi untuk lebih memastikan, kita tes kembali ya, baik sekarang maupun besok pagi sambil kita berangkat kita tes lagi ya. Jadi rotaknya ini dia mulai agak error ketika yaitu sudah mulai agak panas, yaitu untuk kondisi mesin atau rotaknya udah mulai agak anget lah. Jadi agak error ya, jadi sehingga menyebabkan yaitu dia langsung ngedrop. Nah, si motornya dia langsung mau mati. Pantas ya pada saat si yang punya motor ini yang dirasakan jadi begitu ya. Jadi tiba-tiba gasnya kosong, mati, lalu ada lagi ya. Tapi sempat juga katanya mati pada saat di double starter, tapi hidup lagi ya. Berarti tidak beda jauh beda, yaitu dengan motor Vario yang kemarin kasusnya sama ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan dapat kasus yang sama, mending dicek dulu. Jadi jangan asal kita ponis bahwa injektornya atau coilnya atau juga yaitu rotaknya. Tapi kita pastikan, kita cek dulu, kita analisa bahwa benar-benar misalkan rotaknya rusak, kita cek dulu ya, kita analisa dulu. Jadi jangan sampai nanti kita beli sesuatu, atau contohnya seperti beli coil atau injektor ya, ganti maksudnya tetapi si motornya masih kayak gitu, kan kita juga nanti yang rugi, keluarin biaya yang agak banyak. Cuma ya ini sekarang belum kerasa, tadi memang kerasa cuman sedikit atau sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjut lagi sambil jalan, sambil arah pulang. Paling nanti kita lanjut lagi pada saat yaitu motornya kerasa lagi. Jadi supaya teman-teman juga bisa melihat ya, saya juga lebih memastikan bahwa rotaknya ini bermasalah ya. Tadi baru sekali. Oke ya, nanti kita lanjut lagi. Oke, barusan kerasa lagi. Jadi si tekanan pulpanya dia langsung ke nol lagi ya barusan. Oke, kita sambil videoin aja. Mudah-mudahan pada saat kita jalan lagi nih ya, yaitu tekanan pulpanya dia langsung ke nol lagi. Jadi supaya teman-teman juga bisa melihat ya. Ini nanti teman-teman juga kalau misalkan dapat kasus yang sama, jadi bisa juga yaitu melakukan pengecekannya, caranya seperti ini ya. Jadi jangan langsung asal vonis bahwa apa-apanya yang bermasalah. Kalau misalkan dicek begini kan kita ketahuan. Jadi kita tidak ragu untuk membeli yaitu spare partnya ya, yang kita vonis bahwa rotaknya bermasalah. Ya, untuk sampai saat ini belum ngedown lagi. Tadi selang berapa ya, pada saat tadi gasnya kosong lagi atau tiba-tiba mau mati, tadi kalau nggak salah selangnya tuh 5 menit. Nah baru dia tiba-tiba gasnya nggak ada lagi.
Oke, ini kita sambil berangkat kerja, kita tes kembali ya. Pada saat semalam, padahal udah mau nyampe rumah, tetapi motornya dia tidak lagi, yaitu mau mati ya, atau mau nahan ya. Makanya saya tidak lanjut dikarenakan sudah mau nyampe rumah. Nah sekarang saya bakal lanjut, yaitu ke arah bengkel ya. Kita menuju bengkel dan kita lihat untuk yaitu tekanan pulpamnya nanti pada saat mau mati, jadi supaya teman-teman bisa melihat. Dan kebetulan barusan ada yang nelpon ke saya, jadi disuruh ngambil motor Vario yang mogok di daerah Cipinang Gading. Jadi kita berangkatnya lewat sini ya, lewat Palasari, Cijeruk, Cipaku ya, jadi muter dikarenakan posisi motor yang mogoknya di daerah yaitu Cipinang Gading. Oke, kita langsung aja berangkat.
sampai saat ini belum ada tanda-tanda. Padahal tadi pada saat kita videokan tidak dari rumah tapi dari pertengahan. Soalnya kan tadi masih dingin mesinnya. Ini kan umatnya tuh pada saat yaitu mesin mulai agak panas. Oke, motornya itu ternyata mogok. Ternyata harus dibawa pakai mobil, soalnya agak lumayan juga. Nih punya Abah Gondrong. Oke, sekarang langsung aja kita berangkat ke bengkel ya. Dan nanti motor Vario-nya dibawa pakai mobil. Oke, jadi untuk motor Vario nanti dibawa ke bengkelnya pakai mobil bak, dikarenakan yang pertama tidak ada engkolannya, yang kedua jadi si lampu mudanya dia ngedip 52 CKP ya, 52 kedipan, yaitu berkaitan dengan sensor CKP. Dan kebetulan si abahnya kan si abahnya suka bawa motor, suka bawa barang di mobil bak. Jadi nanti katanya mau dibawa di mobil bak aja ke bengkelnya, paling agak siangan. Dan untuk permasalahan motor ini, jadi sampai sekarang belum lagi ada tanda-tanda motor ini mau mati. Padahal bentar lagi kita mau nyampe bengkel. Tapi mohon maaf ya kalau misalkan pada saat motor ini mau mati, jadi tidak ke video ya. Mungkin teman-teman tidak melihat. Yang intinya semalam sudah kita lihat langsung, walaupun tidak kerekam. Jadi kalau disengaja mah ya agak susah juga ya. Kalau misalkan nggak, pada saat kita nggak ngerekam, dikarenakan takut virusnya kepanjangan, dia mau mati tapi hidup lagi gitu. Seperti gini, mau mati terus hidup lagi. Nah sempet juga mati, udah mati di starter hidup lagi. Nah contohnya seperti gitu. Setelah kita lihat lagi, pas pada saat mati si tekanan full pumpnya dia langsung ke nol ya, langsung ke nol. Nanti kan kita kemungkinan curiga yaitu kepada rotaknya yang bermasalah. Jadi sekali lagi mohon maaf ya untuk teman-teman atau untuk abang-abang, kalau misalkan pada saat ini mau mati kita tidak ke video. Nah mati nih, mati no. Barusan mau mati barusan. Ya barusan mau mati. Kaget, untung di belakang ada mobil. Barusan mau mati barusan. Terus masih deg-degan, masih kaget. Mudah-mudahan barusan kelihat ya untuk jarum rotaknya pada saat mau mati.
sebentar lagi mau nyampe bengkel. Kalau misalkan tidak kerasa lagi, mohon maaf ya, mudah-mudahan kerasa lagi, jadi nanti bisa melihat dengan jelas ya untuk yaitu videonya. Oke, sekitar 100 meteran lagi kita nyampe bengkel. Dan nanti kita cek aja ya, langsung kita buka yaitu untuk rotak, atau kita langsung ganti aja rotak dan saringannya. Oke, kita sudah sampai bengkel ya. Oke, motornya atau joknya sudah kita buka ya. Nah, sekali lagi bisa diperhatikan. Nah, untuk tekanan full pump di sini menunjukkan di 40 PSI. Sebentar. Ya, 40 PSI. Tapi kok kenapa motornya jadi pada saat jalan enak-enaknya jalan, tiba-tiba dia mati. Tapi kadang-kadang atau mau mati nahan tapi hidup lagi gitu. Tapi sempat juga yaitu mati di double starter lalu hidup lagi ya. Jadi sudah jelas pada saat semalam yaitu untuk tekanan full pumpnya dia langsung ke posisi 0 ya. Kemungkinan bahwa rotaknya bermasalah. Oke, langsung aja kita buka dan langsung kita minta ganti aja. Dan nanti kita lihat jarak 1 atau 2 hari apakah masih kayak gitu atau sudah normal ya. Kita buka dulu untuk rotaknya, kita langsung ganti aja, dan saringannya ya. Oke, untuk rotaknya sudah kita lepas ya. Sekarang kita buka dulu. Nah, ini saringan full pumpnya, kita langsung buka aja, ditekan, set, lalu diputar. Oke ya, dan perhatikan saringannya. Nah, dia kotor ya untuk saringannya nih. Oh, dia kotor ya untuk saringannya, parah banget ya. Kita langsung aja buka rotaknya. Untuk membuka rotak, bila mana teman-teman nanti lupa untuk cara pemasangan kabelnya, dipoto aja ya, kalau nggak ditandain positif negatif positif negatif. Nah, ini untuk kondisi rotaknya ya, pada gini.
kotoran. Oke, kita bersihin dulu untuk ini semuanya, dan untuk saringannya dan untuk rotaknya kita ganti aja langsung. Oke, kita sudah ambilkan rotak yang baru, begitupun untuk saringannya ya yang baru, dan untuk o-ring soalnya yang bawahnya agak ngembang, jadi diganti, jadi supaya lebih mudah untuk memasukkannya ya. Bisa dilihat sama ya. Pasang aja langsung yang merah ke positif, hitam masa. Oke. Nah, jangan lupa di sini ada o-ringnya ya. Nih, di atasnya ada o-ringnya. Lalu kita pasang aja langsung. Ini sudah terpasang. Nah, jangan lupa di sini sebagai masa, dan di sini positif atau arus 12 volt. Oke, ini sudah masuk, dan kita pasang untuk pelampungnya. Oke, ini sudah masuk, dan jangan lupa di luarnya dia kasih yaitu o-ringnya ya, ada o-ringnya. Sebentar. Nah, di sini ada o-ringnya. Oke, dan sekarang kita langsung pasang untuk saringannya. Nah, ini o-ring yang baru. Ya, kita pasang aja o-ring yang baru ya, o-ring yang lama. Sebentar, ini o-ring yang lama kita lepas aja. O-ring yang baru. Oke. Masukin lalu diputar. Sebentar. Oke, udah beres. Sekarang kita tinggal pasang untuk ininya. Masanya dulu, lalu arus 12 volt. Kita pasang dulu ya untuk full pumpnya, dan nanti kita lihat gimana hasilnya setelah melakukan pergantian untuk rotaknya ya, sambil kita tes 1 atau 2 hari apakah motornya masih mati pada saat jalan ya. Kita tes dan nanti kita tanya sama yang punya. Kalau misalkan sekarang beres lalu diambil, nanti kita tanya sama yang punya ya, dan kita pastikan bahwa sudah melakukan pergantian rotak, kita pastikan aman. Oke, kita pasang dulu ya untuk yaitu full pumpnya. Oke, untuk full pumpnya sudah kita pasang. Nah, sekarang kita lihat tekanan full pumpnya. Emang asok nanti kita diganti, Bro? Dia menunjukkan 40 PSI. Lain asokna ya, langsung kita langsung nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Double shutter. Nah, motornya hidup ya. Nanti kita tes ya, kita tes 1 atau 2 hari apakah suka mati pada saat jalan ya. Dikarenakan ini sambil ganti asok depan juga, dikarenakan selesoknya bocor. Ya selesoknya bocor ya ini ya. Jadi sekalian diganti, dan asnya pas kita cek ternyata baret. Jadi sekalian ganti juga untuk asnya. Tapi kita mau konsultasi dulu sama yang punya, apakah mau diganti sekalian asnya apa tidak. Intinya pokok permasalahannya di rotak ini ya. Oke, kita
ganti seal shocknya dulu, dan nanti kita rapihin, pasang body-bodinya, dan nanti kita lihat gimana hasilnya ya. Apakah motornya masih mati-matian atau mau pada saat jalan mati sendiri lalu hidup lagi ya. Kita pasang dulu. Oke, untuk body-body sudah kita pasang ya, body belakang, dan untuk asok dan seal shocknya sudah ganti juga. Nah sekarang kita tinggal tes ya sama Bang Opik. Bang Opik, tolong dites. Oke, kita tes dulu. Bang Opik biar keliling dulu. Oke, Bang Opiknya sudah kembali. Katanya untuk sekarang tidak ada masalah. Dan nanti kita pastikan kalau misalkan diambil sama yang punya, kita tunggu 1 atau 2 hari ya. Soalnya kan ini kerjanya lumayan jauh. Jadi kita nanti sambil yaitu konsultasi apakah masih bukan konsultasi tapi konfirmasi apakah motornya sudah bagus atau sudah tidak, yaitu pada saat jalan dia tiba-tiba mau mati atau mati ya Bang ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan kita belum. Oke, paling nanti kita lanjut setelah mendapat yaitu konfirmasi dari si yang punya motor ini, apakah motornya sudah bagus kembali atau masih yaitu suka mati pada saat di jalan. Oke, motornya barusan dites sama yang punya, baru diambil ya, dan nanti kita si abangnya ini mungkin lamun misalkan gitu kan cantik ada. Oke, nanti kita tunggu jarak 1 atau 2 hari. Kalau misalkan masih kayak gitu lagi berarti ada dari yang lain ya. Tapi kita semalam sudah tes sama teman-teman juga bisa melihat bahwa pada saat mau mati si tekanan pulpamnya atau si jarumnya dia langsung ke 0. Jadi untuk lebih pastinya nanti kita tunggu 1 atau 2 harian ya. Oke, hari ini adalah hari kedua ya, yaitu untuk kasus yang kemarin motor Beat. Kita tanya aja langsung ke yang punya, kita WA apakah motornya sudah bagus kembali atau masih sering mati pada saat dibawa jalan atau nahan ya untuk tuas gasnya. Sekarang udah 2 hari, langsung aja kita WA, kita tanya bagaimana hasilnya setelah kemarin melakukan pergantian ya, pergantian rotak, saringan, 2 macam ya, rotak dan saringan untuk kasus motor Beat Street yang kemarin suka mati pada saat dibawa jalan ya, atau nahan untuk gasnya. Jadi tiba-tiba kosong lalu mati. Teman-teman juga bisa melihat dari awal video ya. Oke, langsung aja kita WA ya untuk si yang punya motornya ya. Kita tanya apakah motornya sudah bagus atau masih kayak gitu. Nah kalau misalkan masih kayak gitu berarti kemungkinan ada dari yang lain ya. Oke, sekarang kita tinggal cek ya untuk WA nya, jadi supaya teman-teman bisa melihat bagaimana hasilnya setelah melakukan pergantian rotak ya. Ini udah 2 hari, udah barusan saya WA. Nah sekarang teman-teman bisa melihat ya untuk jawaban daripada yang punya motornya. Oke, langsung aja kita buka WA nya. Nah ini ya, nih Pak Heri Beat, namanya Pak Heri. Nah saya WA jam 17:55. Nah sekarang sudah jam 18:40. Beliau ngebalesnya jam 18:33 ya. Berarti 15 menitan yang lalu. Nah saya tanya assalamualaikum, ini pakai bahasa Sunda ya, kita terjemahin aja bahasa Indonesia. Assalamualaikum, gimana motor teh masih suka mati pada saat jalan? Nah beliau menjawab barusan bukan barusan ya, kalau bahasa Indonesianya karak tuh baru
baru tadi dibawa kerja sama Ade, sudah ditanyain sih, katanya nggak ada kendala. Terus sekarang katanya belum pulang. Nah saya bilang, saya jawab, oh gitu, alhamdulillah, syukur atuh. Nah berarti motornya sudah bagus ya, sudah tidak ada kendala lagi ya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya video atau tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar, dan apabila ada kesalahan atau kehilapan mohon dikoreksi dan diluruskan ya.